Oke, selamat sore. Baiklah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang asal-usul dan arti kata eh, sangir. Nah, kalau di sini kenapa saya perlu membahas ini? Karena kalau saya lihat fenomena sekarang, banyak orang bingung antara kata sangir, sanger, sangihe. Sebetulnya mana yang betul? Ya kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita perlu mempelajari asal-usul kata itu dari mana. Karena banyak orang bingung, oh saya ini saya ini orang Sangihe, ada yang bilang orang Sangir. Nah, oleh sebab itu hari ini berapa menit ini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit pencerahan kepada kebanyakan orang termasuk orang Sangir karena belum terlalu paham. Nah, sebetulnya kata Sangir atau Sangir di sini kalau saya kaji ya lebih dalam itu sebetulnya hanya variasi. Kenapa saya katakan variasi? Karena pengucapan dalam beberapa orang itu memang dipengaruhi oleh suatu bahasa. Nah, misalnya kalau kita lihat kata sangir itu sebetulnya merujuk pada orangnya. Sangir, sangir. Kalau berbeda lagi dengan kata sangihe. Kalau sangihe itu merujuk pada nama kabupaten, yaitu Kabupaten Sangihe. Nah, sedangkan orang di sini, orang Sangir atau Sangir itu merujuk pada orang-orang yang ada di Nusa Utara. Jadi ada termasuk orang Sangihe yang ada Kabupaten Sangihe, ada Kabupaten Sitaro dan juga orang Kabupaten Talaut. Dulunya ini merupakan satu administratif, suatu kesatuan ya sebelum pemekaran. Nah, pada zaman dulu kata Sangir itu merujuk pada orang-orang yang ada di kepulauan ini, termasuk kata Sangir ini juga bukan hanya digunakan sebetulnya di Sulawesi Utara saja, tapi digunakan juga di em, seperti di Mindanao Selatan, di bagian Filipina. Nah, di sana, tapi mereka di sana bukan menggunakan kata Sangir, tapi kata Sangir. Nah, di sana ada satu suku namanya suku Sangil dan mereka menggunakan bahasa bahasa Sangir. Nah, kalau kalian tanya sama orang Sangil, pasti mereka akan bilang oh Sangir. Itu sama. Jadi sebetulnya tidak usah bingung dengan arti kata sangir. Sangir itu kata sangir dan sangir itu merujuk pada orangnya, entah itu dia Siau, Tagulandang, Sangihe maupun Talaut. Tapi belakangan karena ada pemisahan secara pemerintahan, ada pemekaran, jadi orang berpikir oh saya bukan orang Sangir lagi. Tidak seperti itu. Nah, sedangkan kata Siau itu itu dan nama kabupaten juga ya kan, Siau, Tagulandang Biaro, Sitaro. Itu merupakan nama kabupaten, bukan nama suku. Begitu juga dengan Talaut. Nah, tapi kalau ada orang bilang, oh saya orang Talaut, itu sah-sah saja karena mereka memang tinggal di Kabupaten Talaut atau orang Siau. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh sebab itu kita perlu atau penting sekali memahami supaya tidak salah menjelaskan kepada orang kebanyakan dan tidak dibingungkan. Kenapa? Karena dengan kita memahami hal seperti ini, maka dengan otomatis kita bisa tahu arti dari setiap kata yang digunakan, termasuk kata sangir tadi. Nah, secara terminologi, kata sangir ini dia berasal dari kata sangi dalam bahasa Sangir tua. Jadi memang orang yang pada zaman sekarang itu sudah tidak mengenal lagi atau tidak terlalu, palingan kalaupun ada itu sebagian kecil yang mengetahui makna dari kata sangi. Sangi itu apa sebetulnya? Kenapa kok bisa dimuncul atau bisa disebut kata sangir? Nah, otomatis kita akan lihat asal-usul kata ini. Nah, kata sangir ini sebetulnya dia berasal dari bahasa Sangir tua yang awalnya adalah kata sangi dalam bahasa Sangir ya. Karena dulu kan sebelum ada pembentukan eh, kabupaten yang baru itu semuanya sama, Sangir namanya. Nah, kata Sangir ini dia eh, asal usulnya dia berasal dari kata sangi dalam bahasa Sangi tua.
Sangi, sumangi, sasangitang, semua itu sama. Itu artinya adalah menangis. Nah, itu ada histori atau sejarah tersendiri untuk kita melihat kenapa kok bisa disebut kata sangi itu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus yang ada di Nusa Utara, harus memahami hal ini. Jangan sampai kita salah kaprah. Apalagi kalau sudah menyebut suatu istilah tertentu seperti istilah sangir tadi dan kita cenderung tidak memahami dan cenderung mengabaikan. Tidak boleh seperti itu. Karena biar bagaimanapun itu merupakan identitas masyarakat kepulauan. Nah, kalau di Filipina mereka tidak akan pernah bilang sangir, tapi mereka cuma bilang sangir. Jadi mereka kalau misalnya sangir Filipina, mereka akan bilang sangir aku. Nah, itu bahasa Tagalog. Artinya saya orang Sangir. Karena di bagian Mindanao Selatan itu banyak sekali orang Sangir yang penduduk asli di sana. Nah, mungkin ada yang berpikir, kok kenapa bisa seperti itu? Ya, kembali lagi kita kepada sejarah. Otomatis kita akan melihat dan menilai kalau berbicara tentang sejarah apa yang terjadi di masa lalu. Nah, itu pemindahan tua-tua orang-orang Sangir dulu waktu mereka berlayar dari Mindanao menuju ke Sangihe, ke Talaut, ke Siau, dan termasuk bagian beberapa tempat di Minahasa ada juga. Itu yang terjadi suatu perpindahan masyarakat di zaman dulu karena memang perang. Itu sekilasnya seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus memahami ya terminologi. Jadi kata sangir itu artinya dari bahasa Sangir tua, artinya adalah menangis dari kata sangi. Sangi, sumangi, sesangitan, itu artinya menangis. Nah, pengen tahu lebih jauh lagi, nanti saya akan berikan pelajarannya bagian kedua. Oleh sebab itu ikuti terus channel saya.